Assalamualaikum teman-teman, saya Abdal Rofi dan Malida akan membahas tentang kasus manipulasi laporan keuangan Kimia Farma. Sejarah Kimia Farma. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalian Handel Recalm Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks-perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan pada tahun 1958, pemerintahan Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF, Perusahaan Negara Farmasi, Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma atau Persero. Gambaran kasus, tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar, dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada tanggal 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali. Karena telah ditemukan kesalahan pembahasan dari sisi akuntan publik yang cukup mendasar. Permasalahan kasus skandal manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk, Badan Pengawas Pasar Modal, Bapepam melakukan pemeriksaan atau penyelidikan baik atas manajemen lama Direksi PT Kimia Farma ataupun terhadap akuntan publik Hans Tuanakota dan Mustafa. Dan akuntan publik harus bertanggung jawab karena akuntan publik ini juga yang mengaudit Kimia Farma tahun buku 31 Desember 2001 dan dengan yang interim 30 Juni tahun 2002. Kronologis. Kesalahan pencatatan laporan keuangan Kimia Farma tahun 2001, Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam menilai kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma tahun buku 2001 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di pasar modal. Kesalahan pencatatan itu terkait dengan adanya rekayasa keuangan dan menimbulkan pertanyaan yang menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah kesalahan pencatatan apakah dilakukan secara tidak sengaja atau memang sengaja diniatkan. Aktivitas manipulasi pencatatan laporan keuangan yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Pihak yang terlibat. 1. Akuntan menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan namun tidak melaporkan ke pihak berwenang. 2. Manajemen. Setelah dilakukan audit ulang, laba bersih 2001 seharusnya hanya sekitar 100 miliar, mengoreksi audit sebelumnya yang mencatat laba besar 132,3 miliar. Penyelesaian kasus. Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal JO Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 JO Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, maka PT Kimia Farma Persero Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar 500 juta rupiah. Mantan Direksi PT Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. Kantor Menteri BUMN meminta agar kantor akuntan itu menyatakan kembali restar hasil sesungguhnya dari laporan keuangan Kimia Farma tahun buku 2001. Kesalahan pencatatan laporan keuangan Kimia Farma tahun 2001, Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam menilai kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk tahun buku 2001 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di pasar modal. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.